Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis yang penuh berkah, di majlis Jalsatul Mustafa, merayakan maulid dan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah di dalam perkumpulan kita ini. Wa sahibul majlis akhina Sayyid Bagir bin Mustafa diberikan kesehatan afiah, bil khusus kedua orang tua beliau Sayyid Mustafa dan juga saudara beliau Sayyid Ruba dan segenap saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka, dan juga para habaib yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para asatidah, para guru-guru, para tokoh masyarakat. Wabil khusus akhina saudara kami Bapak Jenderal Sujudi dan segenap tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan dari kepolisian, TNI dan juga pemerintahan. Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan bimbingan, Allah Ta'ala jauhkan negeri kita dari bala, dari musibah, dari bencana, dan dijadikan kita orang yang terkoneksi, terikat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang agung, Nabi yang mulia, enggak berucap kecuali hal yang bagus, enggak berbuat kecuali hal yang bagus, enggak bersikap kecuali sikap yang indah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wa lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa ahdahum ila al-haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhi'a haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih. Beliau adalah orang yang akhlaknya paling bagus, perangainya paling bagus, kemudian juga parasnya paling bagus, paling indah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lurus jalannya, yang paling istiqamah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang keseharian Nabi Muhammad. Ditanya tentang keseharian Rasulullah seperti apa, Siti Aisyah bilang kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an, anjuran Allah, ajaran Allah itu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Beliau bagaikan Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Dan juga Siti Aisyah ditanya tentang keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab kana yadhkurullah taala fi kulli ahyanih. Nabi Muhammad berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau, selalu zikir kepada Allah, terkoneksi kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Mau pakai baju, zikir. Kemudian juga begitu masuk rumah, zikir. Keluar rumah, zikir. Masuk masjid, zikir. Keluar masjid, zikir. Sampai masuk toilet, kamar mandi, zikir. Keluar juga zikir. Makan, zikir. Selesai makan, zikir. Minum, selesai minum, zikir. Jeda antara minum, beliau berzikir. Mau tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Kemudian ketika terbangun tengah malam, kebangun, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat, agimus sholat li zikri, dirikan sholat untuk zikir. Sebelum sholat, zikir. Selesai sholat, zikir lagi sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu mengingat Allah Ta'ala. Lafaz, kalimat yang membuat seseorang terbangun koneksinya dengan Allah Ta'ala, membangunkan hati, fikiran kita untuk ingat dan terkoneksi, terhubung kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sebuah amalan untuk kita perbanyak tuh, satu-satunya amalan yang disuruh kita banyakin, wadhkurullaha katsira. Bukan disuruh sholat yang banyak, bukan juga disuruh puasa yang banyak. Akan tetapi sholat yang banyak, kita repot, susah. Sholat yang wajibnya itu 17 rakaat 5 waktu. Begitu juga puasa yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Sampai itu satu sahabat bilang, ya Rasulullah, wallah la azid ala dzalik wal anggus. Ya Rasulullah, saya enggak tambahin, saya enggak kurangin. Maka Nabi berkomentar, menjawab kepada orang tersebut bahwasanya dakhaltal jannah in sadaqat. Apabila kamu jujur,
kamu sungguh-sungguh, itu cukup masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aflahar rajul in sadaq. Sungguh orang itu telah meraih keberuntungan kalau dia benar dengan ucapannya, konsisten dengan ucapannya. Enggak harus banyak-banyak, hatta hal yang sedikit seminimal itu kalau dia jalankan udah selamat masuk surganya Allah taala. Wala yazalu 'abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah hingga menjadi orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah seperti rawatib, salat sunnah yang muakkadat, yang enggak pernah ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadar wa safar, dalam setiap keadaan. Seperti qabliyah subuh, Nabi enggak pernah ninggalin yang namanya salat qabliyah subuh. Kemudian juga Rasul menyebutkan di dalam hadis bahwasanya qabliyah subuh rakaatan qabl fajr khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat, berapa banyak sih 2 rakaat? Itu ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya seandainya seseorang memiliki yang halal dari dunia seisinya, kemudian yang halal dari sedunia seisinya milik dia, dan dia infakkan di jalan Allah, maka salat sunnah qabliyah subuh pahalanya lebih besar daripada infaknya dia. Yang demikian tersebut qabliyah subuh 2 rakaat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian juga ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bilang di dalam hadis ini tentang ba'diyah isya ini, bahwasanya sampai disebutkan tuh tentang 4 rakaat setelah salat isya, 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat kamu kerjakan, 4 rakaat sehabis isya, kamu salat 4 rakaat sehabis isya, mau diniatkan witir boleh, mau diniatkan nafil mutlak boleh. Itu 4 rakaat kamu kerjakan setelah isya, pahalanya lebih seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Memang 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari. Maknanya 1 rakaat dalam malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat. Kalau 4 rakaat seperti 120.000 rakaat. Nih, kita sholat 4 rakaat habis isya, kami selihinna seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Orang kalau udah dapat dunia seisinya, 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kemudian dapat pahala sholatul jamaah 27 kali lipat. Mendapatkan pahala hadir majelis yang kayak begini, yang lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat digabung dengan jenguk 1000 orang sakit, digabung lagi dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Terus masih kepikiran sama recehan, masih kepikiran sama dunia, masih kepikiran sama sampah, masih kepikiran sama kotoran kambing yang direbutin oleh manusia. Lah begitu. Sesungguhnya yang sibuk sama hal-hal yang begituan itu, sama hal-hal gawati yang memutus orang dari Allah Ta'ala, ada orang yang pengangguran, yang gak ada kerjaan. Wailah mu'min, dia masyghul, dia sibuk, menyibukkan dirinya dengan yang semacam ini, dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadat, dengan hadir majlis, dengan nuntut ilmu, ninggalin hal-hal yang gak penting, yang bukan urusan dia. Sampai disebutkan tuh di dalam hadis oleh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas hebatnya kualitas keimanan seseorang, yang menunjukkan betapa hebatnya kualitas iman seseorang itu, kelihatan kualitasnya dari mana? Ketika dia meninggalkan hal-hal yang gak ada urusannya sama dia, yang gak ada sangkut pautnya dengan dia. Dia meninggalkan hal tersebut. Enggak semua apa yang ada di medsos komentarin, enggak semua harus kita jawab, enggak semuanya harus kita komentar. Ataupun kita terjun dalam hal-hal yang enggak menambah pahala kita, ataupun juga hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali, enggak ada manfaatnya kepada kita sekalian. Sibukkan diri kita dengan hal yang manfaat atau yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Utrukul fudul. Apa itu fudul? Al-fudul itu hal-hal yang lebih daripada hajatnya manusia. Baik itu apa yang dia lihat, atau yang dia konsumsi, atau yang dia dengar, atau yang dia ucapkan, yang tidak dibutuhkan lebih daripada kebutuhan manusia, enggak memberikan manfaat
dunia ataupun akhirat, walaupun juga enggak memberikan madarat dunia maupun akhirat. Tinggalkan hal-hal yang fudul. Ishtaghil bi rabbak. Walladhi 'alaik fi fardil haqiqa wa syar'il mawsul la yakthur hammuk ma quddir yakun. Siti Aisyah bilang kesibukan Rasulullah, yadhkurullah fi kulli ahyani. Zikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. Sampai dikatakan tuh oleh Hind bin Abi Halah, Nabi itu kesehariannya la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Kalau kamu lihat Rasulullah lagi sibuk. Sibuk ngapain? Pagi jalan untuk ngasih manfaat, untuk ngasih dakwah, ngasih ilmu, ngasih petunjuk. Sore lagi jalan, pagi sore sibuk dalam kesibukannya. Galilur rahah. Sedikit rahatnya beliau, sedikit istirahatnya beliau. Sibuk buat umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberikan manfaat kepada masyarakat. Wal mu'min sebagaimana diriwayatkan kal matar, aina ma waqa' nafa'. Mukmin seperti hujan. Hujan tuh dimanapun turun ngasih manfaat. Ditaruh di mana aja ngasih manfaat. Di majelis ngasih manfaat, di jalan kasih manfaat, ya, di kantor ngasih manfaat kepada orang. Nggak ngeganggu orang lain, nggak memberikan madarat dan bahaya dan celaka kepada orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang. Ya Rasulullah, di kampung saya ada satu wanita. Wanita ini istimewa. Tahu gak kerjaannya apa? Apa kerjaannya? Kanat tagumul lail wa tasumun nahar. Kalau malam kerjaannya sholat aja. Tahajud, gak berhenti-berhenti semalam suntuk. Kalau siang kerjaannya itu puasa. Gak pernah kelihatan gak puasa, selalu puasa. Malam tahajud, siang puasa. Tapi dia punya satu penyakit. Apa penyakitnya? Lakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia mengganggu masyarakat, mengganggu lingkungan dengan mulutnya. Ngeganggu masyarakat, lingkungan dengan mulutnya. Maka Nabi dengar begitu, itu enggak peduli dengan sholatnya, enggak peduli dengan puasanya. Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya wanita ini, enggak ada baiknya orang ini, dia di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Apabila mengganggu kawasannya, mengganggu lingkungannya, mengganggu masyarakatnya, mengganggu tetangganya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Waliyadzubillah. Sampai disebutkan tuh di dalam hadis oleh Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Bilang, siapa yang enggak beriman ya Rasulullah? Nabi ngomong enggak pakai sumpah juga orang percaya, tapi ini sampai sumpah 3 kali. Wallahi enggak beriman. Siapa yang enggak beriman? Man la ya'man jaruh bawa'iqah. Yang tidak membuat tetangganya aman dari gangguannya. Maknanya yang ngeganggu tetangga, mengganggu lingkungan, tidak beriman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gangguan itu juga beragam. Memberikan gangguan kepada masyarakat, nyebar racun di masyarakat, termasuk juga nyebar narkoba. Narkoba lebih bahaya daripada racun. Alhamdulillah orang tuh kalau udah sholatnya rajin, ya, dekat sama salihin, gemar hadir majelis, wah insya Allah aman dari narkoba. Nggak ada orang mabok mau hadir majelis kayak begini, apalagi dengar, apalagi dia dengar, apalagi dia menyimak, apalagi dia mengamalkan ajaran yang mulia, ajaran yang luhur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang bahwasanya al-khamr ummul khaba'ith. Itu minuman keras, termasuk juga narkoba. Narkoba sama, wah minuman keras. Sama. Itu ummul khaba'ith, induk segala dosa, induk segala kejahatan itu dari narkoba. Dari minuman keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kull muskir, segala sesuatu yang memabukkan, mau itu cairan, mau itu pil, mau itu obat-obatan, mau itu suntikan, itu haram. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merusak bangsa, merusak lingkungan, merusak negeri, merusak generasi muda, merusak keluarga. Adakah orang berakal, orang yang punya akal, adakah orang punya akal terus dia melakukan upaya untuk menghilangkan akalnya dia? Enggak peduli setinggi apapun dia belajar, sekolah paling tinggi, titel paling tinggi, tapi kalau dia narkoba, dia mabuk-mabukan, wallah enggak punya akal. Enggak ada akalnya. Siapa? Wah, ini dokter. Ataupun juga ini insinyur, ahli bangunan, ini ahli teknologi, dia bisa bikin pesawat terbang. Mau kita naik pesawat yang dibikin oleh pemabuk? Nyusruknya kemana?
Kita mau mempercayakan negeri bangsa kepada pemabuk, kagak mau. Mencelakakan, membinasakan. Ataupun juga kita mempercayakan pemabuk untuk membimbing kita. Kita nggak percaya buat nyetir bajai, buat nyetir motor, apalagi buat menyetir kita ke akhirat. Masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah min dzalik. Itu disebutkan bahwasanya mudminil khamar in mat laqiyallah ka'abidil wathan. Pecandu minuman keras ataupun narkoba. Kalau dia mati meninggal dunia, menghadap kepada Allah seperti menghadapnya seorang penyembah berhala. Waliyadzubillah min dzalik. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina saat berzina dalam keadaan mukmin, tidak beriman seseorang waktu dia berzina, enggak mungkin dia berzina dalam keadaan sebagai mukmin. Begitu juga saat mencuri sebagai mukmin, tidak. Begitu juga ketika dia minum minuman keras ataupun memakai narkoba, saat memakainya dia bukan mukmin. Kalau dia lakukan itu semua, kalung iman dilepas dari lehernya. Kalau mati tanpa iman. Mati tanpa iman. Waliyadzubillah min dzalik. Su'il khatimah matinya dia. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Disuruh jauhin al khamr wal maisir. Itu memang udah bersaudara satu sama lain. Itu minuman keras, perjudian. Minuman keras, perjudian. Di mana ada tempat judi pasti ada minuman keras. Minuman keras dan perjudian. Dan juga sesepupu-sepupunya itu perjudian, undi-undian dan lain sebagainya. Mau dikasih nama macam-macam lah. Itu rijsun min amali syaitan. Tahu gak rijis? Najis, kotoran. Jangan dekat-dekat sama kotoran. Busuk, bau, kuman, penyakit merusak masyarakat. Minuman keras dan perjudian, rijs min amali syaitan. Dan itu yang kerjaan itu bukan kerjaan manusia, hadza amal syaitan. Kerjaannya manusia. Manusia enggak melakukan hal yang demikian. Tahu kan makna manusia? Hatta yang non muslim, hatta yang kafir enggak pantas. Hatta kafir enggak pantas. Ini bukan amalannya orang kafir, bukan amalannya manusia, hadza amalnya syaitan. Hatta orang kafir narkoba enggak pantas, orang kafir minum minuman keras enggak pantas. Mau amal insan, amal syaitan. Allah ngasih nama ada min amali syaitan, amalannya syaitan. Sehingga ini menjadi kendala bahkan di luar negeri. Di negara-negara barat sana yang rumah tangga hancur gara-gara narkoba dan minuman keras. Yang rumah tangga, yang kantor, kerjaan kantor, duit digelapin ya gara-gara narkoba dan minuman keras. Orang tuh kalau dia ada narkoba di rumah nggak bisa belanja, barang hilang. Beli motor tahu-tahu digadai. Suratnya hilang, digadai. Semotor-motornya juga hilang. Ini gadai surat tanpa motor, terus sebelah sana dia pergi gadai motor tanpa surat. Waliyadzubillah min dzalik. Terus udah gitu rusak rumah tangga. Punya suami narkoba, hancur rumah tangga. Punya istri narkoba, hancur. Punya anak narkoba, ngerusak rumah. Waliyadzubillah. Oh, termasuk narkoba juga, ya minuman keras, sama, nggak ada bedanya. Sama. Min amali syaitan, amalannya syaitan. Fahal antum muntahun, mau berhenti apa kagak dari hal yang semacam itu. Sampai itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum anis an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Sesungguhnya itu al-khamr, minuman keras, wal maisir. Nah itu misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah manusia al-adawah wal baghdha, permusuhan dan juga kebencian. Ngajarin kebencian, ngajarin permusuhan di tengah-tengah manusia. Dan alat yang dipakai untuk melancarkan misinya syaitan adalah itu, dengan minuman keras ataupun narkoba dan juga perjudian. Itu alat yang dipakai. Dan itu semuanya menjegal seseorang an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Ta'ala.
wa 'anis shalah. Makanya orang yang banyak zikir, banyak ingat sama Allah, banyak salat, insyaallah selamat dari narkoba dan selamat daripada perjudian. Sebab cirinya itu, misinya syaitan itu adalah biar orang satu, jangan zikir. Dua, jangan sholat. Dipakai alat-alatnya itu adalah dengan perjudian, dengan minuman keras. Dan itu yang menyebabkan berimbasnya orang jadi tawuran, orang jadi saling bermusuhan, terjadi penjarahan, terjadi pembunuhan, terjadi kejahatan yang macam-macam. Ada orang ketika dia mau melakukan kejahatan, kalau akal udah nggak ada, apa sih yang nggak bakal dilakukan? Semuanya juga bakal dia kerjakan. Waliyadzubillah min dzalik. Ketika akal hilang. Nah karenanya itu orang yang mau selamatkan diri kita dari penyakit-penyakit macam begini, masuk di lingkungan zikir, masuk di lingkungan ahli zikir. Itu disebutkan di dalam hadis, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Seorang anak Adam tidaklah melakukan sebuah amalan yang paling ampuh untuk menyelamatkan dia dari murkanya Allah, dari siksanya Allah. Enggak ada amalan yang lebih ampuh untuk selamatkan dari azab melebihi zikir kepada Allah. Bisa nyelamatin orang dari azab, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha, ketika dia zikir, dia punya, istighfar saya belum beres, saya sholawat saya belum beres, Quran saya belum beres, mana punya waktu. Ini orang yang ngerjain daripada minuman keras, narkoba, orang-orang yang kurang kerjaan, yang waktunya terbuang begitu aja. Dia pikir dengan sedikit mabuk bisa menyelesaikan, menghilangkan sumpeknya dia. Begitu dia sadar, lebih sumpek berlipat ganda, lebih stres berlipat ganda. Nggak ada solusi di situ. Cari solusi di Quran, cari solusi di zikir, cari solusi dengan hadir majlis yang semacam ini. Berapa banyak orang hadir semacam ini, hilang stresnya dia. Hatinya damai, hatinya tentram. Kita ngumpul kayak begini, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Kita di majelis kita nggak ngajarin orang caci maki, nggak ngajarin orang sangka buruk, nggak ngajarin orang untuk mengkafirkan satu sama lain, nggak ngajarin orang untuk mensyirikan, membedahkan, nggak ngajarin orang untuk menjelek-jelekan muslim lain. Kita ngajarin orang memuji Nabi Muhammad, cinta kepada aulia, cinta kepada sholihin, cinta kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Kita mencegah orang, jangan narkoba, jangan minuman keras, ya, jangan buang-buang waktu dalam hal yang nggak ada gunanya, jangan buka-bukaan aurat. Kita ngajak orang tuh kepada kebaikan. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, selamatkan bangsa kita. Tahu gak, ini tidak ada kehancuran di suatu negeri melainkan ketika seseorang, ya, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan suatu negeri, dibikin negeri itu menyebar di dalamnya narkoba, minuman keras, perzinaan, buka-bukaan aurat. Nah itu, kalau udah begitu hancur. Dan itu disebutkan bahwasanya tidaklah musuh-musuh Islam berhasil menjajah tanahnya kaum muslimin, melainkan setelah terlebih dahulu mereka berhasil menjajah ranah hati dan jiwa dan akhlaknya kaum muslimin. Begitu jiwa dijajah, hati dijajah, kita tunduk kepada makhluk-makhluk ataupun ajaran yang menjajah jiwa kita, akhlak kita, makanya tinggal tunggu tanah yang dipijak. Cuma kita saat akhlak kita dijajah kita nggak berasa, saat moral kita dijajah kita nggak berasa, saat iman kita dijajah kita nggak berasa, saat hati kita dijajah kita nggak berasa dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan menyimpang dan perangai-perangai yang buruk, dengan narkoba, dengan perzinaan, pergaulan bebas, dan kita nggak berasa dan nggak menganggap itu sebagai musibah dan bencana. Tapi begitu udah materi yang diambil, harta yang diambil, tanah yang direbut, baru kita berasa, baru kita mau sadar, baru kita mau bangkit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semuanya, insya Allah. Diselamatkan negeri kita dari narkoba, selamatkan negeri kita dari yang haram, diselamatkan negeri kita dari kemungkaran, dan juga keluarga kita. Dulu tuh hampir setiap rumah pasti tuh ada orang yang rutin tahajud. Hampir setiap rumah pasti ada orang yang gak pernah tinggalin qiyamul lail. Hampir setiap rumah. Masya Allah. Berlalu waktu, hampir setiap rumah ada orang yang buka-bukaan aurat. Hampir setiap rumah ada orang yang narkoba.
Hampir setiap rumah ada orang yang melakukan kemungkaran, hal yang haram ini dan yang haram itu, waliyadzubillah min dzalik. Hampir setiap rumah ada qati'atul arham, memutuskan silaturahmi, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan rumah kita, Allah Ta'ala selamatkan generasi kita, Allah Ta'ala selamatkan lingkungan kita. Tetaplah terkoneksi dengan majelis ini, tetaplah terkoneksi dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai aulia wa salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai ahli zikir yang selalu disebut dan dibanggakan dan dirahmati dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sahibul bait insyaallah diberikan keberkahan, keluarga besarnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita makin berkah, damai, aman dan makmur, dan Allah Ta'ala angkat musibah yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di Sudan, yang ada di Afrika, yang mana ada di seluruh penjuru dunia, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugna min ba'dih tafarrugan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.